Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Berlian Maharani Gajah atau saya sendiri, yang kedua Brian Rafael, yang ketiga Jamaluddin Fajar Iribaram, yang keempat Nur Iman Bayu Putra, dan yang kelima Putri Onu Fedelaveno. Di sini kami akan menjelaskan tentang otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai kelembagaan negara Indonesia. Dalam Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2018, penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, lembaga eksekutif, yang kedua lembaga legislatif, yang ketiga lembaga yudikatif, yang keempat lembaga eksaminatif, dan kelima adalah lembaga independen. Untuk penjelasan yang pertama mengenai lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif di Indonesia sendiri terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan juga lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari DPR, MPR, dan juga DPD. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia sendiri dilaksanakan oleh 3, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Yang keempat adalah lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif merupakan lembaga independen yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan juga bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Lembaga eksaminatif di Indonesia ini adalah lembaga badan pemeriksa keuangan. Yang terakhir adalah lembaga negara independen. Lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Di Indonesia sendiri, lembaga negara independen ada beberapa, yakni Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, TNI dan Polri, Kejaksaan Agung, Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Urusan pemerintahan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, yang kedua adalah urusan pemerintahan umum, yang ketiga adalah urusan pemerintahan konkuren. Pemerintahan absolut adalah pemerintahan di mana urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintahan pusat, yaitu meliputi pertama politik luar negeri, kedua pertahanan, ketiga keamanan, keempat justisi, kelima moneter dan fiskal, dan yang keenam adalah agama. Kemudian urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dijalankan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di setiap wilayah. Dalam pelaksanaannya, gubernur bertanggung jawab kepada menteri, sedangkan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur atau kepala daerah. Dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan konkuren. Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib seperti pendidikan dan pangan. Kemudian urusan pilihan seperti perikanan dan pariwisata. Kemudian sumber keuangan urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut menjadi wewenang pemerintah pusat. Maka sumber keuangan yang dilakukan adalah melalui dana APBD yang didapat melalui sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan dalam negeri maupun hibah. Kemudian sumber keuangan pemerintahan konkuren. Sumber keuangan urusan pemerintahan konkuren
dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, sehingga sumber keuangan yang digunakan untuk pembiayaannya yaitu melalui dana APBD untuk pusat dan dana APBD untuk daerah yang didapat melalui berbagai sumber penerimaan, baik penerimaan dari pusat melalui penerimaan dari daerah seperti pajak dan bukan pajak. Yang kedua yaitu pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintahan pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Yang pertama yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan. Ada dua yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Yang kedua yaitu dana alokasi umum atau DAU, dan yang ketiga dana alokasi khusus atau DAK. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan yang kedua dana desa. Selanjutnya yaitu sumber keuangan urusan pemerintah umum. Mengingat urusan pemerintah umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pembiayaannya dibebankan kepada APBN. Sumber APBN ialah pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau disingkat DPD RI atau DPD, sebelum 2004 disebut utusan daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi DPD RI mengacu pada ketentuan pasal 22D UUD 1945 dan tata tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Tugas dan wewenang yaitu yang pertama mengajukan keputusan mengenai rancangan undang-undang, yang kedua memberikan perimbangan kepada lembaga DPR tentang RAPBN dan RUU yang berkaitan dengan pendidikan, pajak, dan agama, dan yang ketiga melakukan pengawasan atas pelaksana undang-undang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang memiliki kritik, saran maupun pertanyaan, dapat ditulis pada kolom komentar dengan format identitas, nama, NPP, dan kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.